Halo kawan pajak semua, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan pajak kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Optika Puspita Pinesti, biasa dipanggil Tika, yang akan bertindak sebagai host pada podcast kali ini. Nah kawan pajak, di podcast episode kedua ini kita akan membahas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster NIK sebagai NPWP orang pribadi. Bersama saya telah hadir Bapak Ekananda Anggih Nur Fauzi selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Poso. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Tika, kabarnya luar biasa, sehat selalu. Ceria banget ya Pak ya? Ceria, karena ketemu Mbak Tika. Oh ya, siap. Ya. Jadi Pak, kita kan kali ini akan membahas NIK sebagai NPWP nih Pak. Yeah. Di kalangan kami pajak sekalian sudah banyak beredar informasi Pak, berbagai informasi tentang topik ini Pak. Mungkin Bapak Eka boleh menjelaskan Pak, bagaimana sih Pak latar belakangnya? Ya, jadi memang NIK sebagai NPWP ini secara peraturan sudah disahkan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi kalau bertanya tentang, kita mundur lagi ke latar belakangnya. Sebenarnya kalau kawan pajak semua berpikir tentang administrasi pemerintahan itu apa sih yang terbersit di pikirannya, itu kan pasti wah ribet, rumit, susah seperti itu. Bayangkan aja kita untuk setiap kegiatan administrasi perpajakan itu harus mengingat satu nomor. Untuk yang kependudukan ada NIK, perpajakan ada NPWP, nanti SIM ada nomor lagi, yang lain ada nomor lagi. Bayangkan, belum ngurusnya loh, masih membayangkan nomor identitasnya aja sudah banyak, itu pasti menyusahkan. Nah, kita di sini mencoba untuk menyederhanakan sistem administrasi seperti itu, sehingga ini yang kita mulai pertama itu adalah menyederhanakan administrasi perpajakan dan kependudukan. Dalam hal ini yaitu NIK sebagai NPWP. Jadi nanti kawan pajak tidak perlu menghafal lagi NPWP, hafal NIK gitu. Jadi kita satu nomor saja, karena ini sederhana, semakin mudah, itu akan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Yang kedua, ini kan tadi dari sisi pelayanan. Yang kedua itu dari sisi perpajakan sendiri, pengawasan perpajakan. Seperti kita tahu di zaman yang serba modern sekarang ini, kan kita itu berbasis pada data. Betul. Data itu semua kegiatan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu mengandalkan data. Data itu sumbernya banyak, dan kita pengennya adalah ada suatu big data di Indonesia ini, data yang mencakup keseluruhan masyarakat Indonesia, dan kuncinya adalah supaya semua data itu bisa terintegrasi, itu adalah satu identitas yang sama. Nah, itu kita mulai dari sini, NIK dengan NPWP, satu saja, yaitu NIK sebagai single identity. Yang berikutnya, dengan adanya basis data yang terintegrasi, yang besar, yang menyeluruh, itu kita harapkan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini semakin optimal. Jadi kita bisa memastikan masyarakat di sini melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan tepat, seperti itu. Kita bukan menakut-nakuti, tapi memang kita hanya memastikan saja bahwa masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga nanti diharapkan penerimaan perpajakan meningkat dari situ, sehingga kemandirian perekonomian Indonesia juga dapat tercapai. Nah, ini tambahan lagi, sebenarnya sistem perpajakan di Indonesia ini kan self-assessment Mbak Tika. Yeah. Jadi kita menyerahkan kepada wajib pajak, kawan pajak semua ini untuk menghitung sendiri pajaknya, menyetorkan sendiri, dan melaporkan sendiri pajaknya. Jadi bukan kita yang menentukan berapa nilainya, tapi prinsipnya adalah self-assessment. Self-assessment itu semua yang disampaikan oleh wajib pajak itu benar, sampai KPP atau Direktorat Jenderal Pajak menetapkan melalui surat ketetapan seperti itu. Jadi self-assessment adalah memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri. Tapi itu kan nggak mungkin kita lepaskan, kita langsung percaya seperti itu. Iya. Kita juga tugas Direktorat Jenderal Pajak ini untuk memastikan kebenarannya itu. Gimana cara memastikannya? Yaitu dengan adanya counter data. Counter data ini baru tercipta ya dengan apabila DJP punya suatu big data yang lengkap tadi. Jadi kita di sini untuk mewujudkan misi itu, memastikan
wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain itu, ada loh prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini adalah dulu lalu kita mikir ada nih orang nggak punya NPWP berarti nggak bayar pajak. Nah, seperti itu. Jadi sekarang semua orang dalam tanda petik punya NIK berarti dia punya NPWP, karena NPWP ini adalah sarana administrasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi wajib pajak nggak usah lagi itu daftar NPWP hanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi cukup menggunakan NIK itu tadi, karena semua orang di Indonesia ya, penduduk Indonesia pasti punya NIK ya, jadi tidak perlu lagi ada kewajiban tambahan, yaitu contohnya harus daftar NPWP seperti itu. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa langsung melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti itu latar belakangnya dari segi pelayanan maupun dari segi pengawasan. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti latar belakangnya ini yang pertama pelayanan ya Pak, agar memudahkan pelayanan kepada kawan pajak semua. Untuk yang kedua, untuk basis datanya tadi ya Pak, untuk pengawasan Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Betul. Nah Pak Ika, ini kayaknya pertanyaan inti ya Pak. Ini kan kawan pajak sekarang banyak yang khawatir Pak. Kayak misal teman saya, saudara saya tuh pada nanyain tuh Pak, apa kalau NIK-nya jadi NPWP tuh langsung bayar pajak, apa langsung dipotong gitu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak ke kawan pajak sekalian? Ya, jadi begini Mbak Tika dan kawan pajak semuanya. Jadi sempat beredar isu di luar itu bahwa dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP, orang yang punya NIK akan langsung bayar pajak atau dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Tapi bagi kawan pajak semuanya yang punya NIK itu tidak serta-merta harus membayar pajak. Kawan pajak membayar pajak apabila memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Mbak Tika. Jadi persyaratan subjektifnya itu kalau di ketentuan perpajakan itu yaitu penduduk Indonesia, tinggal di Indonesia secara mayoritas tinggal di Indonesia dalam 1 tahun dan berusia lebih dari 18 tahun. Kemudian persyaratan objektifnya adalah kawan pajak atau masyarakat itu memiliki penghasilan. Jadi tidak semua penghasilan, maksudnya kita membedakan mana masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan mana yang masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Kita mengenal adanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu minimal 54 juta atau mungkin contoh di sini mungkin Mbak Tika ini statusnya sudah menikah atau belum? Kebetulan belum sih Pak. Ya, kalau kebetulan belum menikah statusnya kan TK0 ya, tidak KW0 itu penghasilan tidak kena pajaknya setahun 54 juta. Jadi apabila Mbak Tika memiliki penghasilan 54 juta atau kurang dalam setahun, Mbak Tika tidak perlu membayar pajak. Itu sama juga berlaku untuk semuanya. Apabila penghasilannya masih di bawah PTKP, itu tidak perlu membayar pajak atau dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Jadi nggak usah khawatir bahwa kawan pajak semua ini saya punya NIK nanti langsung bayar pajak seperti itu. Itu tidak perlu khawatir. Jadi kita pastikan kawan pajak ini penghasilan tidak kena pajaknya berapa, apakah penghasilannya sudah melebihi itu atau belum dalam 1 tahun, baru nanti kewajiban membayar pajaknya muncul. Baik, berarti tidak serta-merta begitu ya Pak, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu ada syarat subjektif dan objektif ya kawan pajak. Jadi tenang aja nih kawan pajak. Iya, jadi memang seperti prinsip pajak itu kan menciptakan keadilan. Jadi wajib pajak atau masyarakat yang lebih kaya itu yang membayar pajak yang dimanfaatkan bersama-sama untuk pembangunan Indonesia. Sementara masyarakat yang dinilai kurang mampu itu memang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Batasannya adalah misalkan untuk orang pribadi tadi adalah PTKP, untuk yang belum menikah, belum punya tanggungan itu 54 juta dalam setahun. Jadi seperti itu Mbak. Baik Pak. Kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya Pak oleh kawan pajak sekalian. Ini tuh kapan sih Pak untuk PMK 112 ini mulai berlakunya? Ya, ketentuan terkait penerapan NIK sebagai NPWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 ini berlaku pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Mbak Tika tahu 14 Juli tahun 2022 diperingati sebagai hari apa? Hari pajak ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi pada saat peringatan Hari Pajak tahun 2022, kita launching ketentuan NIK sebagai NPWP ini. Jadi pada tanggal tersebut aturan ini dirilis sehingga dapat diterapkan di masyarakat. Tapi apakah ini langsung diterapkan? Tidak, kita ada adaptasi atau masa transisi sebenarnya. Jadi
fullnya nanti akan diterapkan pada tanggal 1 Januari 2024. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024 itu semua layanan perpajakan, semua administrasi perpajakan menggunakan NIK sebagai NPWP. NIK yang 16 digit itu tadi Mbak Tika, itu sebagai NPWP. Antara 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2023 itu akan menggunakan NIK sebagai NPWP 16 digit, tapi juga untuk yang NPWP lama yang 15 digit itu masih bisa digunakan. Baik Pak, kemudian apa sih yang harus dilakukan wajib pajak terdaftar sebelum berlakunya PMK 112 ini Pak? Mungkin di masa transisi itu harus ada yang dilakukan Pak? Ya, untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan validasi NIK dengan NPWP. Itu caranya dengan cara mengakses DJP online, itu wajib pajak dapat mencoba login dengan NIK 16 digit. Karena memang ada sekian jumlah wajib pajak yang NIK-nya langsung tervalidasi, tapi ada juga yang tidak. Jadi kalau yang NIK-nya statusnya valid, sudah divalidasi oleh sistem DJP, itu wajib pajak silahkan mengakses laman DJP online, itu login menggunakan NIK 16 digit. Itu kalau berhasil. Apabila tidak berhasil, jangan berkecil hati. Itu yang nanti akan kita lakukan validasi secara mandiri oleh wajib pajak. Caranya dengan tetap login ke DJP online tadi menggunakan NPWP 15 digit. Kemudian setelah login, di dalam menu profil itu ada validasi NIK. Di situ silahkan melengkapi sesuai langkah-langkah yang ada di laman tersebut. Jadi wajib pajak dapat secara mandiri melakukan validasi. Untuk NIK apabila setelah dilakukan validasi akan ada pemberitahuan sukses, sehingga wajib pajak sudah bisa menggunakan NIK yang 16 digit sebagai pengganti NPWP. Baik, Bapak sendiri udah nyoba validasi belum Pak? Saya sudah dong. Gampang ya Pak? Gampang. Iya. Tidak butuh waktu lama, jadi memang begitu berhasil sudah bisa digunakan. Tapi apakah untuk layanan-layanan di luar Direktorat Jenderal Pajak yang masih membutuhkan NPWP dengan format 15 digit masih bisa menggunakan NPWP nomor yang format yang lama yang 15 digit. Tapi juga sebenarnya datanya bisa berjalan dua-duanya di masa transisi ini, Mbak. Baik, seperti itu. Kemudian untuk yang wajib pajak yang baru mendaftar setelah pemberlakuan PMK 112 ini bagaimana, Pak? Ya, untuk wajib pajak yang baru terdaftar apabila dia orang pribadi, itu pada saat mendaftar akan dilakukan aktivasi NIK sebagai NPWP. Jadi tinggal diaktifasikan NIK-nya sebagai NPWP dan juga akan diberikan NPWP format 15 digit itu digunakan untuk sementara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tersebut. Jadi akan ada dua nomor yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak baru mendaftar pada tanggal antara 14 Juli sampai dengan 31 Desember 2023. Baik, berarti kalau yang secara bersamaannya sendiri nanti di tanggal 1 Januari 2024 ya Pak? Ya, nanti 1 Januari 2024 semua layanan administrasi perpajakan termasuk di instansi lain seharusnya sudah menggunakan format 16 digit NIK tersebut. Jadi tidak ada dua nomor lagi. Hanya satu saja ya Pak? Hanya satu cukup single identity untuk NIK dan NPWP. Baik, dari tadi kan mungkin kita bahas untuk orang pribadi saja ya Pak ya. Mungkin pemberlakuan PMK 112 ini boleh Bapak jelaskan untuk badan ataupun instansi pemerintah Pak mungkin? Ya, baik untuk Mbak Tika dan kawan pajak semuanya, untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah itu kan nggak punya NIK. Betul. Otomatis dia nggak bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Tapi demi keseragaman satu sistem itu semua layanan administrasi perpajakan menggunakan identitas 16 digit. Sehingga untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah akan diberikan identitas tambahan 1 digit. Jadi wajib pajak menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sekarang dimiliki. Jadi semula 15 digit NPWP-nya, nanti tinggal ditambahin angka 0 di depan sehingga jumlahnya menjadi 16 digit sama dengan format NIK. Oh ya, baik. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tinggal ditambahin 0 aja ya Pak. Tinggal ditambahkan 0 saja, angkanya tidak berubah. Karena ya seperti itu, dia tidak punya NIK, kita nggak bisa melakukan integrasi data. Betul. Mungkin sudah cukup jelas ya kawan pajak ya. Mungkin untuk terakhir Bapak Eka dapat memberikan simpulan Pak dari acara podcast kita kali ini Pak kepada kawan pajak sekalian. Iya, jadi untuk kawan pajak semuanya, jadi di sini tidak perlu khawatir. Kebijakan
NIK sebagai NPWP ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesederhanaan, kemudahan, dan tidak ada itu isu yang tidak benar bahwa yang punya NIK harus bayar pajak. Itu tidak benar karena tadi ada persyaratan bahwa memang harus memiliki penghasilan terlebih dahulu, baru dia memiliki kewajiban membayar pajak. Sehingga tidak perlu khawatir atas kebijakan ini karena tujuan kebijakan ini adalah demi kebaikan kita bersama. Apabila ada isu-isu yang tidak benar di lapangan mungkin bisa konfirmasi ke KPP atau ke saluran-saluran informasi lainnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, terima kasih saya ucapkan Pak kepada Pak Ika yang telah memberikan penjelasan Pak kepada kawan pajak terkait dengan topik NIK sebagai NPWP ini kan karena banyak hoax ya Pak ya di kalangan kawan pajak sendiri. Kemudian mengingatkan kembali untuk kawan pajak jangan lupa mengikuti podcast Markas Maroso Podcast di channel YouTube KPP Pratama Poso dengan mensubscribe, kemudian like, dan jangan lupa juga untuk komen ya Pak ya. Kemudian selain YouTube kita juga banyak ini Pak, banyak media sosial lainnya Pak, seperti Instagram, Facebook, Twitter ya. Saya sudah follow semua itu. Udah follow ya Pak, mantap Pak. Kawan pajak jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ya. Iya betul, langsung di DM aja kan, biar update terus ya Pak kawan pajak dengan informasi-informasi perpajakan terbaru. Tidak tersesat dengan hoax-hoax yang ada di luar seperti itu. Di mana-mana. Langsung konfirmasinya mungkin langsung ke kantor pajak dapat konfirmasi seperti itu, nggak tersesat. Betul, di media sosial juga bisa. Mungkin seperti itu saja ya kawan pajak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPP Pratama Poso, Maroso. DJP kuat, Indonesia maju.